Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Anggi Andriani, perawat yang bertugas di ruangan Ibu, mulai dari pukul 7 pagi hingga 2 siang. Ini benar dengan Ibu Alia? Ibu dari Cibubur. Baik Bu, hari ini saya akan memberikan tindakan kepada Ibu, memeriksa hidung dan dada Ibu, yang tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak, dan mengetahui apakah jalan nafas Ibu normal atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Langsung saja, yang pertama yaitu pemeriksaan pada hidung. Inspeksi hidung pasien apakah simetris atau tidak. Inspeksi hidung pasien apakah ada luka, benjolan atau lubang bekal. Inspeksi bagian atas hidung pasien apakah ada lekukan atau tidak. Lalu inspeksi area mata pasien apakah ada sinus atau tidak, dengan ditandai adanya kebiru-biruan pada bawah mata pasien. Selanjutnya, inspeksi bawah telinga pasien apakah ada sianosis atau tidak. Selanjutnya, inspeksi bibir pasien apakah ada sianosis atau tidak. Untuk mengetahui adanya sianosis sentral atau tidak, anjurkan pasien untuk menjulurkan lidahnya. Jika tidak ada sianosis, maka semuanya normal. Selanjutnya yaitu palpasi bagian area hidung pasien apakah ada yang ditekan atau tidak. Itu saya tekan ya Bu. Apakah sakit Bu? Selanjutnya yaitu palpasi salah satu lubang hidung pasien apakah ada kesulitan bernafas atau tidak. Sulit bernafas Bu? Jika semuanya tidak ada keluhan, berarti semuanya itu normal. Kita lanjut kepada pemeriksaan ekstremitas bawah. Yang pertama yaitu inspeksi jari pasien pada ujung-ujungnya apakah ada sianosis atau tidak, yang ditandai dengan adanya kebiruan. Selanjutnya, inspeksi jari kaki pasien apakah ada sianosis atau tidak. Jika tidak, berarti semuanya normal. Untuk mengetahui adanya Lambic Finger atau tidak, anjurkan pasien untuk melakukan gerakan seperti ini. Ibu boleh ikuti gerakan seperti saya. Tempelkan kedua jari telunjuk Ibu. Ibu menempel ya, artinya Ibu normal. Lambic Finger adalah defisit oksigen yang secara permanen yang mengakibatkan kerusakan pada bawah jaringan tubuh. Selanjutnya kita akan ke pemeriksaan itu ya Bu. Yang pertama yaitu inspeksi. Inspeksi terbagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Kita akan melakukan inspeksi statis, yaitu anjurkan pasien untuk menahan nafas selama pemeriksaan. Ibu saya periksa ya Bu. Ibu selama pemeriksaan ini, Ibu menahan nafas dulu ya Bu. Silakan Ibu menahan nafas. Kita perhatikan bentuk dada pasien apakah simetris atau tidak, apakah ada benjolan, luka dan pembengkakan atau tidak. Ibu silakan bernafas kembali. Selanjutnya yaitu pemeriksaan inspeksi secara dinamis. Anjurkan pasien bernafas seperti biasa dan kita perhatikan seluruh area dada pasien apakah simetris atau tidak, apakah pergerakan dinding dada pasien antara kanan dan kiri sama atau tidak. Berikutnya yaitu palpasi area dada pasien. Palpasi juga terbagi menjadi dua, yaitu palpasi statis dan palpasi dinamis. Yang pertama yaitu palpasi statis. Anjurkan pasien untuk menahan nafas. Letakkan jari kita pada fossa supraclavicula dengan posisi midclavicula. Tekan seluruh area dada pasien dan tanyakan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ibu, saya akan memeriksa ya Bu. Ibu, apakah ada nyeri tekan? Ibu nyeri tidak? Nyeri tidak. Lanjut kepada palpasi lateral dada, yaitu sama seperti tadi terbagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Yang pertama kita periksa bagian tubuh pasien yang jauh dari tubuh kita. Yang pertama statis, Ibu tahan nafas ya Bu. Apakah nyeri? Nyeri tidak? Nyeri tidak Bu? Selanjutnya kita ke posisi yang dekat dengan kita. Lanjut ke palpasi lateral dada secara dinamis, yaitu
pasien bernafas secara biasa. Ibu bernafas secara biasa dengan tekanan nyeri, ibu boleh sampaikan kepada saya. Setelah ini lakukan pemeriksaan pada palpasi ekstensi dada, yaitu dengan cara letakkan kedua ibu jari di sternum dada pasien dengan posisi jari lainnya berada di samping dada. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui kemampuan bernafas pasien, baik menarik nafas maupun mengeluarkan nafas. Ibu silakan menarik nafas, Bu. Selanjutnya lakukan pemeriksaan taktil frenitus, yaitu dengan cara letakkan jari-jari kita di fossa supracapitula pasien dan anjurkan pasien untuk mengucap 77 atau 10-10. Selanjutnya yaitu masuk ke pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi terbagi menjadi dua, yaitu secara direct dan indirect. Perbedaannya itu, jika secara direct kita mengetuk tubuh pasien secara langsung, jika indirect kita menggunakan penghalang dengan jari kita. Di sini saya akan mempraktekkan cara indirect. Langsung saja, yaitu tangan kiri kita jarinya berada di fossa supracapitula dan tangan kanan kita mengetuk. Lakukan di sebelahnya. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk menentukan batas organ antara paru dan organ lainnya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu auskultasi. Tujuannya untuk mengetahui suara nafas ibu, apakah bronkial, sikuler, ataukah fasikuler. Yang pertama, lakukan pemeriksaan pada area lateral pasien di bagian tengah. Di pemeriksaan ini kita dengarkan suara nafas pasien, apakah inspirasi lebih panjang dari ekspirasi ataupun ekspirasi lebih panjang dari inspirasi. Jika ekspirasi lebih panjang dari inspirasi, berarti ini menandakan suara nafas pasien longgar. Lanjut ke pemeriksaan daerah sternum. Di sini juga sama, dengarkan suara nafas pasien, apakah lebih panjang ekspirasi ataupun inspirasi. Jika suara nafas lebih panjang inspirasi daripada ekspirasi, ini menandakan bahwa nama nafas pasien adalah fasikuler. Yang terakhir yaitu kita akan mengecek suara nafas pasien bronko-fasikuler dengan cara memeriksa pada daerah trachea pasien dengan cara periksa daerah sternum pasien dan di atas umbilikal sejarak 3 jari di atas umbilikal. Ibu, untuk pemeriksaan dada dan hidung ibu sudah selesai. Sekarang saya akan memeriksa bagian umbil ibu. Apakah ibu kuat untuk duduk? Apakah ibu perlu bantuan? Silakan, Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan bagian pasien atau bisa disebut dengan toraks posterior. Yang pertama, inspeksi dada pasien apakah berbentuk barrel chest, panel chest, atau pigeon chest. Jika barrel chest, bentuk dada pasien cakung dari mulai fossa supracapitula hingga dengan di atas umbilikal sejauh 3 jari. Apabila dada pasien panel chest, berarti daerah sternum pasien mengalami cembung. Dan jika pasien mengalami pigeon chest, dada pasien
cekung dari mulai fosa supracandibular hingga ke sternumnya. Inspeksi bagian punggung pasien dengan cara inspeksi statis dan secara dinamis. Anjurkan pasien untuk menahan nafas selama pemeriksaan secara inspeksi dinamis statis. Tahan nafasnya dulu ya, Bu. Inspeksi punggung pasien, apakah simetris atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada luka atau tidak, apakah ada pembengkakan atau tidak. Selanjutnya yaitu inspeksi secara dinamis. Anjurkan pasien untuk bernafas seperti biasa. Kita inspeksi bagian punggung pasien, apakah simetris antara dinding punggung kanan dan kirinya atau tidak. Selanjutnya yaitu palpasi punggung pasien secara statis. Anjurkan pasien untuk menahan nafasnya selama pemeriksaan dilakukan. Pemeriksaannya dilakukan dengan cara letakkan jari di fosa supraskapula hingga ke bawah. Ibu silakan menahan nafas, Bu. Apakah ada yang ditekan, Bu? Apakah nyeri, Bu? Nyeri tidak, Bu? Ibu silakan bernafas kembali. Selanjutnya yaitu palpasi secara dinamis. Tekan seluruh area tubuh pasien dan tanyakan apakah ada yang ditekan atau tidak. Ibu bernafas seperti biasa ya, Bu. Ibu ada jadi beban? Ibu nyeri jika palpasi ini sudah dilakukan, selanjutnya lakukan pemeriksaan ekspansi pada punggung pasien dengan cara ibu jari disimpan di tengah punggung pasien dengan jari-jari lain berada di samping punggung. Anjurkan pasien untuk bernafas dalam. Ibu silakan tarik nafas, Bu. Buang, Bu. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Jika sudah, yaitu lakukan pemeriksaan palpasi taktil remitus, yaitu dengan cara letakkan jari kita pada fosa skapula dengan posisi mid skapula dan anjurkan pasien untuk mengucap 77. Ibu silakan ucap 77. Selanjutnya kita lakukan perkusi pada punggung, yaitu lakukan pada fosa supraskapula dengan posisi mid skapula dan tangan kanan mengetuk. Lakukan pada daerah sananya. Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Ibu boleh tiduran kembali. Ibu, bagaimana perasaannya selama tindakan tadi? Apakah ada rasa kurang nyaman? Alhamdulillah dari pemeriksaannya semuanya normal. Karena pemeriksaan sudah selesai, saya izin